Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Sukmawati dari kelas A17B. Video kali ini adalah video untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayah kepada kita semua. Dan karena Allah juga kita kali ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya serta kepada para sahabat-sahabatnya. Kepada yang terhormat Bapak Wenrianto SPD MAG serta kepada rekan-rekan sekalian. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam dan gender. Gender sendiri adalah pandangan atau keyakinan yang terbentuk dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Nah, sedangkan untuk secara umum, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari nilai dan tingkah lakunya. Contohnya yaitu masyarakat berpandangan bahwa seorang perempuan idealnya itu harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, dan berkeyakinan bahwa perempuan itu makhluk yang sensitif dan emosional, yang selalu memakai perasaan dalam segala hal. Nah, sebaliknya seorang laki-laki itu yang dijuluki sebagai berjiwa pemimpin, pelindung, kepala keluarga, rasional dan tegas gitu. Nah, untuk gender sendiri lebih berdominasi tentang perempuan karena perempuan itu perspektifnya itu banyak dan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan. Nah, yang akhirnya berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Gender dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا, yang artinya laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika tidak ada, karena Allah telah menjaga perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, dalam ayat ini kan sudah dijelaskan bahwa laki-laki itu sebagai pelindung perempuan. Nah, selanjutnya pada poin Islam dan gender ini ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama itu tentang fikihun nisa. Fikihun nisa itu ilmu fikih tentang wanita. Nah, kenapa sih kita harus belajar atau memahami tentang fikihun nisa? Karena Allah SWT memberikan hukum-hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, beberapa alasan yang melatar belakangi penerapan ilmu fikih itu diantaranya yang pertama itu
Al-Quran banyak bicara tentang wanita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan laki-laki, tetapi juga menciptakan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hukum-hukum yang Allah turunkan untuk perempuan dan laki-laki berbeda, serta Islam menjaga agama yang menjadi agama yang mengangkat harkat wanita. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama itu Al-Quran banyak bicara tentang wanita. Di Al-Quran itu ada banyak surah ya. Nah, salah satu yang menjelaskan tentang wanita itu ada di surah An-Nisa. Beberapa ayat itu menjelaskan tentang wanita. Contohnya Quran surat An-Nisa ayat ketiga itu tentang penetapan bolehnya laki-laki menikahi 4 orang wanita. Terus ayat yang keempat itu tentang mewajibkan suami untuk memberikan mas kawin alias mahar ketika laki-laki meminang seorang perempuan. Ayat yang keenam itu menikahkan anak wanita yang sudah siap menikah, yang sudah siap lahir batin. Nah, diwajibkan untuk menikah. Ayat 11-12 itu tentang Islam memberikan hak kepada wanita tentang harta warisan. Yang ayat ke-15 itu tentang kasus istri yang selingkuh dan berzina. Di situ dijelaskan hukumnya bagaimana. Terus ayat 22-23 itu tentang siapa saja sih wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, kan kalau satu darah itu kan haram untuk dinikahi. Yang selanjutnya ayat 25 itu tentang laki-laki yang tidak mampu menikahi wanita yang maharnya tinggi, maka diperbolehkan menurunkan kriterianya dengan menikahi wanita yang maharnya lebih rendah dari wanita yang sebelumnya. Untuk ayat ke-34 yang di slide sebelumnya tentang suami menjadi pemimpin wanita di dalam urusan domestik. Ayat 127 tentang meminta fatwa tentang wanita. Dan yang terakhir itu ayat 128 tentang masalah wanita yang nusyuz dari suaminya. Selain Quran surat An-Nisa, ada juga Quran surat Maryam. Yang selain itu Maryam yang berkisah tentang peran seorang ibunda Nabi Isa alaihissalam yang kesulitan melahirkan anaknya atas kehendak Allah, yang tidak ada ayahnya, dan cacian serta makian dari masyarakat sekitarnya. Kisah ini juga memberikan peran besar kepada seorang wanita dalam agama Islam, salah satunya dalam hal menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Untuk Quran surat An-Nur itu, meski nama surat ini tidak ada kaitannya dengan urusan wanita, namun ketika kita mendalami ayat-ayat di dalamnya, kita akan menemukan banyak perkara yang terkait dengan masalah wanita. Yang pertama itu ayat 2-10 itu perkara wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya, serta bagaimana sih hukumnya ketika wanita berzina dengan bukan suaminya. Ayat 11-20 itu kisah tentang fitnah dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan istri Rasulullah SAW yang disebarkan oleh orang munafik. Terus ayat 23-26 itu tentang hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Nah, untuk ayat 31 itu kewajiban wanita menutup aurat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, minta izin masuk ke kamar suami untuk kewajiban minta izin masuk ke dalam kamar suami istri dalam 3 hari itu ada ayat 58 di surat An-Nur. Ada juga Quran surat Al-Hujurat yang menjelaskan sedikit tentang wanita. Al-Hujurat itu kan adalah kamar-kamar. Jadi yang dimaksud kamar-kamar itu adalah kamar-kamar yang dihuni oleh para istri Rasulullah SAW. Nah, meskipun ayat ini tidak membahas secara langsung tentang masalah wanita, namun penggunaan istilah hujurat yang berarti kamar-kamar para istri Nabi berkaitan dengan gangguan para sahabat ketika Nabi SAW sedang berada di kamar istrinya. Nah,
Ini menjadi persoalan penting dalam adab bersama Rasulullah ketika beliau sedang berada di dalam kamar. Jadi lebih ke adab-adabnya. Nah, selanjutnya ada surah Al-Mujadalah. Surat ini menceritakan adanya wanita yang melakukan perdebatan atau dialog dengan Rasulullah terkait dengan hak-hak yang diambil oleh suaminya dengan cara disyihar. Wanita itu adalah Khawlah binti Salabah yang mengadukan nasibnya kepada Allah SWT. Lalu dari langit yang 7 Allah SWT menjawab pengaduannya dalam Quran surat Al-Mujadalah. Nah, yang selanjutnya yaitu alasannya Allah SWT tidak hanya menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, kita mendapatkan sebuah penekanan tersendiri dari ayat ini atas keberadaan jati diri dan eksistensi para wanita. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan adanya para wanita dengan disebutkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Walaupun asal-muasalnya Allah hanya menciptakan satu orang saja, yang dalam hal ini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam, yang notabene adalah laki-laki, namun dari satu orang laki-laki ini kemudian Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan. Maka penyebutan wanita secara khusus di awal penciptaan ini memberikan isyarat yang kuat tentang keberadaan para wanita, yang secara khusus mereka itu ada keberadaan yang khusus dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan untuk itu kita butuh kajian khusus tentang ilmu fikih wanita. Alasan yang selanjutnya adalah Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 36 yang berbunyi, walaysa dzakaru ka unsa, dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. Jelas di situ bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya itu dalam pembagian harta warisan. Allah SWT menetapkan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki serta dengan sebagian dari dua anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu menerima harta warisan dua kali lipat dari anak perempuan. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzul unsayain, yang artinya Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagian untuk anak lelaki sama dengan 2 bagian untuk anak perempuan. Nah, maka secara tidak langsung kita harus mengkaji ilmu fikih wanita yang selanjutnya itu. Nah, perbedaan laki-laki antara perempuan itu bisa dilihat secara fisik, secara psikis, dan hukum-hukum yang lain. Nah, kalau secara fisik itu kan jelas ya, bisa dilihat secara mata telanjang bahwa fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, yang disebabkan karena beberapa hormon yang dimiliki laki-laki sama perempuan itu berbeda. Nah, contohnya itu wanita pada usianya akan mendapatkan darah haid yang keluar setiap bulannya, di mana laki-laki tidak akan pernah mengalaminya. Terus bentuk tubuh seorang wanita dipastikan akan tubuh berbeda dengan bentuk tubuh laki-laki, dan semua itu akan ikut berfungsi dan pada peran dan fungsinya. Lalu wanita itu
ketika sudah menikah lalu diberikan rezeki oleh Allah, wanita akan mengandung buah hatinya yang diamanatkan oleh Allah di dalam rahimnya, sedangkan laki-laki tidak mempunyai rahim dan tidak akan pernah merasakan bagaimana menjadi seseorang yang merawat buah hati masih dalam kandungan. Selanjutnya itu hukum-hukum yang Allah turunkan untuk perempuan dan laki-laki berbeda. Nah, pada hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Asma, bila seorang wanita sudah mendapat haid, maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini." Lalu beliau menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Maka dari hadis riwayat Abu Daud ini bisa diketahui bahwa aurat seorang wanita itu semuanya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Nah, sedangkan batasan aurat laki-laki itu tidak seperti wanita. Laki-laki itu auratnya cuman antara pusat dan lutut, yang dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad, yaitu bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Aurat di sini adalah aurat laki-laki. Selain itu ada hadis riwayat Ad-Darqutni yang menyebutkan bahwa bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut termasuk aurat, dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat untuk aurat laki-laki. Sedangkan aurat perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan. Yang lain-lainnya itu adalah auratnya dan wajib ditutupin. Nah, selanjutnya Islam menjadi agama yang mengangkat harkat wanita. Dalam Islam, wanita diperlakukan dengan hormat. Ia dapat memiliki harta eksklusif di mana ia dapat mengelolanya sendiri tanpa harus ada intervensi dan paksaan dari orang lain. Ia juga punya hak untuk memilih lelaki mana yang ia kehendaki untuk jadi suaminya. Sebagai wali ayahnya, punya kewajiban untuk menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang diridhoi. Nah, dulu pada tradisi kaum jahiliyah ada pernikahan yang disebut nikah shigor. Wanita itu diperlakukan layaknya benda yang dijadikan mahar. Contohnya itu seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan seorang pemuda, di mana pemuda itu memiliki adik perempuan lajang. Si ayah itu setuju untuk menikahkan anak gadisnya dengan si pemuda dengan syarat bahwa si pemuda mau menikahkan adik perempuannya dengan dirinya sebagai pengganti mahar. Jadi ayahnya itu akan menikahkan anak gadisnya, tetapi dia meminta maharnya itu dengan adik perempuan si calon suami gadisnya itu. Dulu tradisi kaum jahiliyahnya seperti itu. Nah, tetapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam memberikan wewenang atau hak kepada seorang perempuan untuk meminta mahar kepada laki-laki, entah barang atau apapun itu. Dan laki-laki ketika siap menikahi wanita tersebut, maka mahar yang diminta oleh seorang perempuan itu harus diberikan. Nah, tetapi wanita yang baik itu yang tidak menyusahkan calon suaminya, maka ya sewajarnya saja ketika meminta mahar kepada seorang laki-laki. Poin yang kedua itu adalah perempuan dan kepemimpinan. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang bisa memimpin, perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam suatu komunitas atau suatu, contohnya itu PKK ya, karena bisa dipimpin oleh seorang wanita.
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ayat tersebut menjelaskan semua manusia itu sama, yaitu bisa menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi ini. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka, atas istrinya, atas anak-anaknya. Nah, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, jadi sudah jelas bahwa tugas dan kewajiban semua manusia itu sama, yaitu menjadi seorang pemimpin, minimal menjadi pemimpin dirinya sendiri, dan setiap kepemimpinan itu diminta pertanggungjawabannya nanti. Bahkan Allah menyebutkan nama-nama perempuan mulia di Al-Quran. Contohnya yaitu yang pertama Ratu Bilqis. Selain parasnya yang jelita, dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dia sukses memimpin rakyat sehingga mereka makmur dan sejahtera. Yang kedua itu Aisyah binti Muzahim. Aisyah adalah seorang perempuan yang dipuji karena kemandirian dan ketegasan imannya dalam melawan Raja Zalim dan Raja Fir'aun. Yang terakhir itu yaitu Siti Maryam, seorang perempuan terbaik sepanjang masa. Siti Maryam dengan ketegasannya menjaga kehormatan dalam dirinya yang membuat Allah memberikan anugerah berupa putra soleh yaitu Nabi Isa alaihi salam. Selain ketiga perempuan tersebut, di Al-Quran juga ada pula perempuan mulia sebagai referensi perempuan yang berhasil memimpin seluruh harta, tenaga, pikiran untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah. Yaitu Siti Khadijah yang mendermakan seluruh harta, tenaga, dan pikirannya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Yang kedua itu Siti Aisyah, perempuan cerdas yang mampu menghafal ribuan hadis dalam waktu singkat. Yang ketiga itu perempuan yang membanting tulangnya untuk memberikan nafkah suami dan anak-anaknya yaitu Rito. Dan terakhir itu ada Nusaibah, perempuan yang berani berjuang di medan perang. Semua perempuan disebutkan tadi merupakan bukti bahwa perempuan memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki. Selain itu, perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Poin yang ketiga itu adalah perempuan dan pendidikan. Semua orang juga mungkin sudah tahu dan akan menganggap bahwa perempuan itu adalah madrasah bagi anak-anaknya, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka perempuan itu harus dan mungkin wajib ya memiliki pendidikan yang tinggi
sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik, bisa mendidik anaknya sesuai dengan agama, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nah, hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Tabarani melalui Ibnu Mas'ud ini menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tidak ada batasan antara perempuan laki-laki dalam hal pendidikan. Perempuan dan laki-laki sama. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan laki-laki itu harus sampai pendidikan setinggi apa, perempuan pendidikan setinggi apa. Pendidikan keduanya itu sama. Mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mencari ilmu atau untuk menjadi orang yang berpendidikan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah memang sangat memperhatikan pendidikan kaum perempuan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mempentingkan dalam perjuangkan hak-hak perempuan tentang pendidikan. Nah, perempuan muslimah di zaman Nabi sangat menyadari bahwa benar perintah atau kewajiban belajar itu memang harus disadari. Ada beberapa perempuan misalnya mengajukan permintaan kepada beliau, yaitu Rasulullah. Ya Rasulullah, hendaklah kami diberi waktu 1 hari khusus untuk mengkaji ilmu-ilmu darimu. Beliau Rasulullah SAW mengiyakan permintaan kaum perempuan tersebut. Maka sudah jelas bahwa Rasulullah SAW juga sangat mempentingkan pendidikan kepada kaum wanita. Nah, poin yang keempat atau yang terakhir itu adalah perempuan dan pakaian. Pakaian sendiri apa sih? Pakaian itu adalah sebuah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka mengingat. Nah, fungsi pakaian itu ada 3. Yang pertama itu sebagai penutup aurat, yang kedua perhiasan, yang terakhir itu identitas ketakwaan. Sudah disebutkan bahwa pakaian itu berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat
oleh pandangan orang yang bukan muhrimnya. Yang kedua itu sebagai perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai risyan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Yang terakhir itu fungsinya sebagai identitas ketakwaan, yakni libasut taqwa atau bentuk ketakwaan. Artinya pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan kepada orang lain. Adapun adab berpakaian dalam Islam, baik perempuan ataupun laki-laki memiliki adab masing-masing. Nah, adab berpakaian dalam perempuan itu yang pertama, menutupi seluruh bagian tubuh kecuali hanya wajah dan telapak tangannya saja. Yang kedua, tidak mengenakan pakaian yang tembus pandang atau yang terawang. Meskipun dia memakai pakaian tapi masih bisa terlihat lekukan tubuhnya, itu tidak boleh. Yang ketiga itu tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik. Tidak menyerupai pakaian laki-laki juga. Jadi laki-laki dan perempuan kan memiliki fashion masing-masing. Wanita itu harus fashionnya seperti apa, laki-laki harus seperti apa, dan sebaiknya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh. Meskipun dia menutup aurat dengan cara berpakaian, tetapi ketika pakaiannya itu ketat sehingga membentuk lekukan tubuh, ya untuk apa gitu berpakaian kalau misalkan lekukan tubuhnya masih bisa terlihat. Laki-laki bisa mengetahui lekuk tubuh seorang wanita yang berpakaian tersebut. Ya, lebih baik berpakaian itu tidak membentuk tubuh sehingga memakai pakaian yang longgar, yang tidak ketat. Tidak menyerupai pakaian laki-laki yang tadi disebutkan bahwa setiap fashion wanita dan perempuan itu berbeda. Wanita itu harus memakai rok, laki-laki itu memakai jeans misalkan, seperti itu. Tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki. Pakaian yang pendek, terus yang terawang, yang membentuk lekukan tubuh itu kan bisa mengundang syahwat kaum laki-laki. Dan menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri dan pamer, tetapi berpakaian itu untuk menjalankan aturan atau perintah Allah SWT dengan menutup aurat menggunakan pakaian. Jadi bukan untuk mencari popularitas dengan cara berpakaian yang macam-macam lah, terus berbangga diri karena misalkan mempunyai pakaian yang branded, misalkannya dia berbangga diri, pamer, sombong kepada orang lain bahwa ini saya memakai pakaian yang branded. Tidak seperti itu. Adabnya itu hanya berpakaian itu hanya sebagai penutup aurat saja. Nah, seperti ini pakaian untuk wanita yang baik. Kerudungnya diulur sampai dada, terus memakai handsock atau sarung tangan sehingga tidak terlihat tangannya, terus rok tidak menyerupai memakai rok sehingga tidak menyerupai pakaian pria, terus menggunakan kaos kaki. Kan sudah dijelaskan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali hanya muka dan telapak tangannya saja, sehingga bagian kaki yang terlihat di antara yang tidak ditutupin oleh rok dan sepatu itu harus memakai kaos kaki, karena meskipun sedikit terlihat ya tetap saja itu aurat dan tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Nah, terus tidak menerawang, tuh pakaiannya kan ini tidak menerawang ya, bahannya memang tebal, terus tidak terlihat dari luar bagian-bagian tubuhnya. Lalu dia tidak memakai pakaian yang ketat, dia menggunakan gamis, menggunakan kerudung yang terurai menutupi dada. Nah, lalu sebisa mungkin menggunakan pakaian yang tidak ribet
kalau misalkan kita dalam keadaan di perjalanan, karena kan kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Jadi ketika kita mau sholat ya gampang gitu berwudunya. Jadi jangan menggunakan pakaian yang sulit atau yang menyusahkan diri sendiri ketika kita akan melaksanakan sholat gitu. Terus pakaian yang seperti ini juga yang dipakai di animasi ini bisa dipakai sholat, karena pakaiannya kan tertutup, semua auratnya tertutup. Tetapi ada syaratnya, itu pakaiannya harus suci, tidak ada najis sekalipun. Nah, kalau misalkan pakaiannya suci, bersih, itu boleh dipakai sholat. Nah, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang Islam dan gender. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu hanya ada pada diri saya sendiri. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah mau mendengarkan dan memahami materi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.